Jadi, kami akan membawakan materi pertolongan pertama. Pertolongan pertama adalah pertolongan yang diberikan kepada korban kecelakaan, cedera, atau sakit sebelum dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Siapa sih pelaku pertolongan pertama? Pelaku pertolongan pertama yaitu penolong yang berada di lokasi kejadian, seseorang yang memiliki latihan dasar mengenai medis, dan orang awam yang memiliki sedikit pengetahuan tentang kesehatan. Apa sih tujuan dilakukannya pertolongan pertama? Tujuan dilakukan pertolongan pertama yaitu mengurangi kecacatan, yang kedua, menyelamatkan jiwa penderita, yang ketiga, memberikan rasa aman dan nyaman kepada penderita. Persetujuan pertolongan pertama terbagi menjadi dua, yaitu persetujuan tersurat dan persetujuan tersirat. Persetujuan tersurat ini adalah persetujuan yang dituliskan melalui surat, dan persetujuan tersirat ini adalah persetujuan yang diomongkan langsung kepada si penderita. Kewajiban sebagai pelaku pertolongan pertama. Yang pertama, menjaga keselamatan diri dan keselamatan tim, karena keselamatan diri dan tim merupakan prioritas utama. Yang kedua, dapat menjangkau penderita. Dalam kasus kecelakaan atau musibah, pelaku harus membawa penderita ke tempat yang aman, nyaman, dan mudah dijangkau. Yang ketiga, dapat mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa. Yang keempat, meminta bantuan rujukan. Yang kelima, memberikan pertolongan pertama dengan cepat dan tepat berdasarkan keadaan korban. Yang keenam, membantu pelaku pertolongan pertama lainnya. Yang ketujuh, ikut menjaga kerahasiaan medis penderita. Yang kedelapan, melakukan komunikasi dengan tenaga medis lainnya. Yang kesembilan, mempersiapkan penderita untuk ditransportasi. Kualifikasi P2 terbagi menjadi 7. 1. Jujur dan bertanggung jawab. 2. Profesional. 3. Kematangan emosi dewasa dalam berkendak. 4. Mampu bersosialisasi. 5. Mempunyai nyata terukir sesuai sertifikasi. 6. Mempunyai kondisi fisik dan mental yang baik. 7. Mempunyai rasa bangga. Dasar hukum dari pertolongan pertama adalah 1. Pasal 531 KUHP, yaitu barang siapa menyaksikan sendiri ada orang dalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya, sedangkan pertolongan itu dapat diberikan atau diadakannya dengan tidak mengkhawatirkan bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda maksimal Rp4.500. Jika orang yang perlu ditolong itu mati, diancam dengan KUHP pasal 45, 165, 187, 3045, 478, 525, dan 566. Pasal 531 KUHP ini berlaku bila pelaku pertolongan pertama dapat melakukan pertolongan tanpa membahayakan keselamatan dirinya dan orang lain. Selanjutnya yang kedua, pasal 322 KUHP. Yang pertama, barang siapa yang sengaja membuka sesuatu rahasia yang wajib disimpannya oleh karena jawabannya atau pekerjaannya baik, yang sekarang maupun yang dulu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp9.000. Yang kedua, jika kejahatan itu dilakukan yang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu. Pasal 322 KUHP mengatur tentang kerahasiaan medis korban yang ditolong. Sebagai pelaku pertolongan pertama, kita juga harus mengutamakan keselamatan diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita memerlukan APD. APD adalah alat yang digunakan agar kita tidak tertular penyakit. Alat pelindung diri yang kita gunakan juga tidak perlu mahal. Contohnya, sarung tangan, kacamata pelindung, dan masker penolong. Selain alat pelindung diri, kita juga memerlukan peralatan lainnya untuk melakukan pertolongan pertama, yaitu kasa steril, pembalut gulung atau perban, pembalut perekat atau plaster, alkohol 70%, pinset, selimut, senter, dan masker RJP.